Selamat datang di channel Top Investa, channel yang khusus membahas tentang dunia saham. Bagaimana kabar portofolio Anda saat ini? Sudah hijau atau masih merah? Apapun itu, semoga yang merah segera balik hijau dan semoga yang portofolionya sudah hijau, profitnya bisa semakin besar lagi. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan bahas 5 saham, yaitu yang pertama ada saham Cepin, kemudian JPFA, BRPT, INKP, dan yang terakhir ada saham TKM. Bagaimana prospeknya untuk hari Senin besok, tanggal 20 Juni 2022? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada saham Cepin, yang kemarin ditutup turun 125 poin atau minus 2,42% ke harga 5.025. Ada 136.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 69,2 miliar. Asing kemarin net sell, dan bila kita lihat dari transaksi broker, ada akumulasi yang dipimpin oleh broker YU dan juga OD. Dari segi teknikal, Cepin setelah sempat turun menyentuh titik terendahnya yang ada di 495. Dari segi teknikal, Cepin yang sempat turun menyentuh titik terendahnya yang ada di 4910 sudah dekat dengan area support sebelumnya yang kita bahas, yaitu di 4890. Kemudian perlahan bangkit namun tidak berhasil menembus resist yang ada di 5200. Sempat disentuh saja kemarin namun akhirnya closingnya merah. Jadi untuk Senin seperti apa? Untuk Senin resikonya adalah Cepin masih lanjut turun dengan resiko terdekat bisa dibawa turun hingga menguji support yang ada di 4890, bisa dibawa menuju sini lagi. Perlu waspada kalau misalkan ini dijebol, apalagi titik 4800 jebol, maka ada risiko turun lebih lanjut. Namun bila ternyata turun kemudian di sini mantul lagi seperti di sini, Anda bisa mulai cicil buy di sekitar di atas 4890 kalau misalkan closingnya di atas ini, dengan target terdekat untuk fast rate ada di sekitar sini lagi, di sekitar 5200. Kalau misalkan masih mampu naik, peluangnya menuju ke 5400. Yang kedua ada saham JPFA atau Java Konfit Indonesia yang kemarin ditutup turun 5 poin atau minus 0,35% ke harga 1395. Ada 147.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 20,3 miliar. Asing kemarin net buy. Kita lihat dari transaksi broker, ada distribusi yang dipimpin oleh broker LG, BK, dan juga CC. Dari segi teknikal, JPFA setelah sempat turun kemudian masih bertahan di atas supportnya yang ada di 1355. Bisa dilihat setelah hampir menyentuh kemudian mantul, dan dalam 5 candle terakhir itu masih sideways dengan supportnya ada di 1355, resistnya ada di sekitar 1425. Untuk hari Senin besok seperti apa? Masih beresiko untuk sideways, dengan kalau misalkan naik resisten terdekat di 1425. Termati di sini mantul apa enggak. Kalau misalkan nyentuh sini tapi tidak mampu ditembus, Anda yang fast trade bisa mulai cicil sell dan kemudian tunggu lagi di bawah. Namun bila ternyata mampu ditembus, peluangnya yang kedua bisa sekitar 1460 sampai 1475. Kalau misalnya masih mampu naik, maka peluangnya bisa ke sini menguji resist di sekitar 1515 sampai 1540. Namun sebaliknya, bila ternyata JPFA kemudian koreksi, Anda cermati di titik ini 1355 apakah mantul apa enggak. Kalau mantul bisa mulai cicil buy. Kalau turun resikonya bisa dibuat turun hingga 1330. Kalau masih tembus maka ada risiko untuk turun lebih dalam lagi. Yang ketiga ada saham BRPT atau Barito Pacific yang kemarin ditutup turun 25 poin atau minus 3,35% ke harga 720. Ada 369.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 26,9 miliar. Asing kemarin net sell, dari transaksi broker juga net sell yang dipimpin oleh broker YU, ZP, dan juga EP. Dari segi teknikal, BRPT setelah turun sempat nyentuh all time low dalam setahun terakhir, kemudian sempat mantul juga setelah nyentuh support yang ada di 695, mantul, namun di hari penutupan terakhir hari Jumat itu kembali turun lagi, bearish engulfing. Kemudian dari indikator stokastiknya juga
ada dead cross meskipun sudah masuk area oversold. Jadi resikonya BRPT masih akan turun dengan Anda bisa cermati lagi di sekitar 695 sampai 690. Bila ternyata di sekitar sini mantul, Anda bisa mulai cicil buy. Namun bila ternyata masih dijebol, resikonya bisa dibawa turun hingga menuju ke 645. Sebaliknya, bila ternyata BRPT kemudian hijau, maka resist terdekat ada di sekitar sini 790. Anda bisa mulai cermati untuk sell. Bila ternyata naik kemudian di sini tidak mampu dijebol, malah koreksi lagi, Anda bisa mulai cicil sell. Yang keempat ada saham INKP atau Indakiat Pulp and Paper Tbk yang kemarin juga ditutup turun 175 poin atau turun 2,16% ke harga 7925. Ada 67.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 53,3 miliar. Asing net sell kemarin, dan bila kita lihat dari transaksi broker juga ada distribusi yang dipimpin oleh broker YU, BK, dan juga CC. Dari segi teknikal, INKP setelah sempat hampir menyentuh resist yang ada di 8520 namun tidak mampu dijebol dalam beberapa waktu, akhirnya turun malah jebol support yang ada di 8100. Kemudian sempat nyentuh support lagi di sekitar sini 7800, mantul di area resist, kemudian koreksi lagi kemarin. Jadi dalam jangka pendek ini INKP masih dalam fase sideways. Namun yang perlu dicermati apakah besok misalkan turun, ini cenderungnya masih turun besok ya, itu apakah di titik 7800 ini mantul apa enggak. Kalau misalkan mantul, Anda bisa mulai TikTok bagi yang fast trade alias cicil buy dengan target terdekatnya ada di 8100. Namun bila ternyata 7800 masih dijebol, closingnya di bawah ini, resikonya bisa dibawa turun lagi hingga ke 7575. Di sini Anda bisa cermati lagi mantul apa enggak. Kalau misalkan mantul, bisa mulai cermati untuk beli. Namun bila masih dijebol, ada risiko turun lebih dalam lagi. Yang terakhir ada saham TKIM atau pabrik kertas Ciwi Kimia. Kemarin TKIM turun 50 poin atau minus 0,76% ke harga 6450. Ada 16.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 10,8 miliar. Asing kemarin net sell dan sudah net sell sejak tanggal 9 Juni hingga hari Jumat yang lalu. Dari transaksi broker ada distribusi yang dipimpin oleh broker AK dan juga BK. Dari segi teknikal, TKIM setelah turun membentuk gap di sini masih belum mampu untuk jebol lagi resistnya yang ada di 6.700. Saat ini masih berada di dekat area supportnya berikutnya yaitu di 6325. Nah, bila Anda cermati bahwa 6325 ini sudah tidak pernah disentuh lagi alias dijebol dalam beberapa waktu terakhir disentuh kemarin ya, kemarin tanggal 13 Mei yang lalu, namun tidak pernah menjebol. Jadi Anda bisa mulai cermati di sini titik kuncinya 6325 ya, bagi yang mengincar TKIM bisa mulai cermati. Bila ternyata mantul, Anda bisa mulai cicil buy dengan target terdekatnya kembali di 6700. Namun yang perlu diwaspadai apabila ternyata 6325 ini dijebol, closingnya di bawah ini, nah ini akan menembus titik terendah dalam beberapa waktu terakhir, bahkan lebih dari 19 Agustus 2021 ya, sempat disentuh tapi itu pun tidak sempat dijebol alias mantul di titik ini. Jadi ini resiko, kalau misalkan ini dijebol beneran, maka ada risiko dibawa turun di bawah 6000, yaitu ada support lagi di sekitar 5950. Sebaliknya, bila ternyata TKIM ini masih melanjutkan hijaunya alias hari Senin besok naik, maka peluangnya Anda bisa cermati sell di sekitar 6700. Bila ternyata nyentuh ini kemudian nggak mampu ditembus, Anda bisa mulai cicil sell bagi yang fast trade. Namun bila ternyata masih kuat naik, sasaran selanjutnya ada resist yang ada di sekitar 6.900. Nah, itulah ulasan 5 saham Cepuin, JPFA, BRPT, INKP, dan yang terakhir TKIM untuk persiapan trading hari Senin tanggal 20 Juni 2022. Siapkan trading plan dan jangan lupa atur money management sehingga selalu siap saat saham dibawa turun ataupun naik, terlebih di
dalam beberapa waktu terakhir indikasinya IHSG masih dalam fase turun alias bearish. Semoga ulasannya bermanfaat dan salam cuan.